Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah strategi belajar mengajar ingin mendiskusikan tentang penugasan yang telah diberikan. Baik, untuk kasus yang pertama yaitu ada heboh guru cabuli siswi PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawas. Nah, untuk kasus yang pertama ini mungkin ada apakah sudah memenuhi kompetensi dari guru? Silakan yang mungkin ada yang ingin disampaikan. Mas, saya mau memberikan tanggapan terhadap kasus tersebut. Menurut saya sendiri, bahwa kasus seorang guru honorer yang mencabuli siswanya, dalam kasus ini tidak ada kompetensi yang terlibat, dan kasus ini melanggar kompetensi kepribadian. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan guru sebagai public figure di depan siswanya, maka kepribadiannya akan sangat terlihat dan juga ditiru. Menjadi seorang guru harus mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan segala perilaku yang ia lakukan, karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap murid-muridnya. Untuk memenuhi standar kompetensi kepribadian bagi seorang guru, ia harus menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, dan menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, berperilaku sebagai pendidik profesional, dan hal lain yang menunjang kompetensi kepribadian bagi seorang guru. Dengan melihat contoh kasus tersebut merupakan suatu perilaku yang sangat menyimpang dan tidak seharusnya seorang guru mencabuli siswinya. Perilaku ini sangat mencoreng dunia pendidikan serta mencoreng profesi seorang guru. Pelecehan seksual ini juga bisa berdampak besar terhadap fisik maupun psikologi korban. eh, untuk menanggapi kasus tersebut, kira-kira ada nggak sih solusi yang bisa dilakukan? Ya, ada banget nih. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi kepribadian sendiri. Namun masih banyak yang menyalahi kepribadian yang seharusnya dimiliki, seperti ketidakjujuran dan kekerasan yang harus diperbaiki. Solusinya yaitu dari saya sendiri sebagai pendidik harus melakukan perbuatan yang baik dari moral maupun karakter. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai sex education untuk memberikan pengetahuan bagi guru dan siswa. Kemudian yang terakhir, peningkatan kompetensi guru guna meningkatkan pemahaman guru mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Seperti itu solusi untuk kasus tersebut. Oke, baik. Terima kasih Yuki atas tanggapannya. Kita lanjut ke kasus kedua, yaitu cerita para guru berinovasi di tengah pandemi Corona. Apakah sudah memenuhi kompetensi sebagai guru atau belum? Saya Dian Rahayu izin memberi tanggapan. Menurut saya terlebih dahulu ada beberapa kompetensi yang sudah dimiliki oleh guru tersebut. Bukan beberapa sih, emang kayak semuanya. Yang pertama ada kayak kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengajar, mengelola kelas dan pembelajaran. Cerita yang di atas itu menunjukkan bahwa ada karakteristik kompetensi pedagogik di sana, yaitu beliau itu memiliki kreativitas untuk mengimplementasikan kurikulum dengan memberi inovasi dalam penyampaian materi melalui media media radio. Hal itu tuh sebagai solusi dalam pandemi dan sekaligus pemerataan pendidikan. Di sisi lain, guru juga dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Merancang dan melaksanakan di sini yaitu bagaimana sistem yang dipakai oleh guru yang digunakan untuk menyampaikan materi melalui radio atau bagaimana dengan interaksi dengan siswanya dan lain sebagainya melalui radio kayak gitu. Oke, ini tadi kan di-mention radio ya, kita belajar mengenai radio. Nah, kira-kira eh, ada solusinya nggak sih kalau misalkan tadi kekurangannya kurang ini, kurang itu? Nah, mungkin ada solusinya? Mungkin kekurangan dulu kali aja ya. Gue belum nyebutin kekurangan. Oke, oke, boleh, boleh.
Oke, kekurangan di sisi kompetensi pedagogik dalam kasus di atas itu, di sini tuh guru tidak dapat memastikan bahwa, apa yang disampaikan itu, apa yang disampaikan itu membuat siswa tuh paham dengan apa yang, diajarkan. Terus karena interaksi yang diciptakan itu hanya satu arah, yaitu, siswa itu mendengarkan radio dan hal tersebut, bisa terjadi miskomunikasi antara siswa dengan guru. Karena tidak melibatkan indera penglihatan dan hanya menggunakan indera pendengaran dan hal itu tuh sangat sulit, ketika siswa yang emang sudah membiasakan, eee, apa sih, belajar itu menggunakan metode visual, bukan kayak pendengaran gitu loh. Jadi kadang tuh siswa juga tidak mengerti gitu. Apalagi kan untuk siswa disabilitas yang tidak bisa mendengar ya, itu sangat sulit gitu. Guru juga, tidak mampu mengembangkan potensi peserta didik karena tidak terjun secara langsung untuk meninjau karakteristik masing-masing siswa. Kekurangan dari radio juga, sebagai siswa kita tuh tidak bisa mengulangi materi karena, radio itu dilakukan secara live atau langsung gitu, jadi tidak bisa ngulang-ngulang gitu. Dan juga karena dari radio, satu sumber itu, kita itu tidak bisa menyamaratakan materi untuk semua siswa atau, untuk semua sekolah karena, materi antara sekolah satu dengan materi sekolah lain itu berbeda dan hal ini juga disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Baik, baik. Bisa diterima solusinya. Selanjutnya nih, kita masuk ke kasus ketiga. Perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19. Mungkin ada tanggapannya? Ya, saya Nisa Fauzia izin menanggapi dari kasus tersebut. Nah, dalam kasus tersebut sudah hampir semua kompetensi dipenuhi oleh para kedua guru tersebut, yaitu seperti kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, yang pertama itu terdapat kompetensi pedagogik. Nah, dalam kasus tersebut, kedua guru mampu mengelola pelaksanaan pengajaran dan mengontrol pengembangan peserta didiknya walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Nah, kasus tersebut tuh gurunya menunjukkan sikap dan sifat yang mulia gitu, yang dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Kemudian juga memiliki kepribadian yang profesional yang terus menjalankan kewajibannya sebagai seorang guru apapun rintangan yang dihadapi. Selanjutnya itu kompetensi sosial. Nah, kedua guru tersebut kan mengunjungi rumah peserta didik secara satu persatu, yang berarti harus melakukan komunikasi yang baik kan dengan kedua orang tua atau wali murid yang berada di rumah mereka agar pembelajaran berjalan secara efektif. Kemudian selanjutnya itu yang dilakukan oleh seperti yang dilakukan oleh Wilfriedus Kado dalam memanfaatkan teknologi internet, yaitu Facebook dalam melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada kompetensi profesional. Nah, tentu saja kedua guru tersebut menurut saya sudah memenuhi kompetensi ini karena telah menjalankan profesi mereka sebagai guru dengan baik, terutama dalam mengaplikasikan dan menyusun strategi pembelajaran. Seperti yang dilakukan oleh Afan Faturrahman yang membawa boneka untuk mencegah para peserta didiknya bosan dan terus berinovasi membuat sebuah permainan agar mereka senang dalam pembelajaran. Nah, menurut kamu sendiri tuh kira-kira ada nggak sih kendala yang bisa terjadi pada kasus tersebut? Tentu saja kan ini kan kasusnya di pelosok ya. Seperti yang kita tahu kan pelosok tuh kan kayak sumber listrik kita masih minim, terus kayak jaringan atau sinyal itu masih minim juga. Kan di sini kayak menggunakan Facebook itu bisa aja kayak nggak ada sinyal, jadi kayak mungkin ada gitu ketertinggalan informasi yang diberikan oleh guru tersebut. Mungkin dari jalan-jalannya sendiri juga gitu.
pasti kalau kendala selalu ada. Oke, cukup. Berarti kesimpulan dari 3 kasus yang udah kita diskusiin tadi, jadi kesimpulannya yaitu kompetensi guru itu sangat penting bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu sebagai pengajar. Dan juga tadi ada kompetensinya ada 4: pedagogik, sosial, profesional, dan juga ada kepribadian. Nah, kita udah bahas tadi juga satu-satu, tapi juga ada kekurangannya. Guru tidak dapat memastikan siswa paham dengan apa yang disampaikan. Tapi kalau misalkan guru itu bekerja sesuai dengan 4 kompetensinya tadi, insya Allah siswa akan paham dengan apa yang telah guru sampaikan. Jadi demikianlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.